2 bulan lebih telah berlalu. Namun, kondisi Kania masih sama saja. Wanita itu masih terbaring lemah dengan mata yang terpejam rapat. Revan pikir, setelah semua masalah selesai, istrinya itu akan sadar. Tapi ternyata ia salah. Setelah semua masalah selesai, kondisi Revan pun tak kalah mengerikannya. Kondisi pria itu bahkan jauh lebih mengerikan dibandingkan saat seminggu ia berpisah dengan Kania. "Sayang, bangun dong. Mas kangen banget sama kamu," ucap Revan sembari menggenggam erat telapak tangan istrinya. Setiap hari Revan selalu menemani istrinya. Mengajak istrinya untuk berkomunikasi, berdoa agar istrinya bisa cepat sadar. Bahkan, pria itu memilih untuk tidur di rumah sakit saja. Untuk apa tinggal di rumah besar jika hanya ada kesunyian saja? "Revan, kamu dari tadi belum makan. Makan dulu." Luna tentu khawatir dengan kondisi putranya. Sedari tadi pagi Revan tak makan, hingga sampai sekarang jam 11 siang pun pria itu belum makan. Revan menggeleng dengan pelan tanpa menatap ibunya. "Revan gak nafsu, Ma," jawab pria itu dengan suara pelan. "Iya, kamu emang gak lapar. Tapi perut kamu juga perlu diisi Revan. Kalau kayak gini terus, yang ada kamu yang ikut sakit nanti." Luna kembali mengomeli putranya itu. Sedari tadi itulah jawaban yang diberikan Revan. "Kania kapan bangunnya, Ma?" "Ini udah 2 bulan lebih, tapi Kania belum ada tanda-tanda mau bangun," lirih Revan. Revan kangen. Kembali lagi Luna mendengar isak tangis putranya. Padahal putranya itu sangat anti untuk menangis. Tapi kini, diperhadapkan dengan wanita kesayangannya, pria itu terus-terusan menangis. "Revan, Kania pasti secepatnya akan sadar. Kamu harus sabar." "Revan udah bersabar selama hampir 3 bulan, Ma. Revan kangen sama Kania." Revan kangen, Hicks." Hati Luna ikut tersayat melihat betapa terpuruknya putranya. Isakan kecil yang keluar dari mulut pria itu sudah membuktikan betapa amat terlukanya ia. "Van." Luna tak tahu lagi hendak berkata apa. Bibirnya terasa keluh untuk mengeluarkan suara kala melihat putranya yang terpuruk seperti ini. "Revan maunya Kania, Ma. Revan mau Kania buka mata." Tangis Revan semakin menjadi-jadi, membuat Luna hanya bisa menghembuskan napas gusar. Mau seperti apapun ia membujuk putranya itu, tetap saja Revan tidak mau. Tiba-tiba pintu dibuka. Muncullah sosok Evan dan kekasihnya, Chia. Evan dan Chia sekarang sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Itu semua Evan lakukan karena ia pernah memergoki istrinya yang tengah menangis sembari mengusap perutnya dan seolah berkata pada anak mereka jika dia bukan anak haram. Itulah yang membuat Evan sadar. Meskipun bibir Chia berkata tidak mempermasalahkan tentang pernikahan, tapi tetap saja dia adalah seorang wanita. Di mana jauh di dalam lubuk hatinya, ia menginginkan ikatan suci. Akhirnya, Evan menikahi Chia di pengadilan agama, hanya saja belum mengadakan resepsi pernikahan. Rencananya setelah Kania sadar. Evan sadar jika ia egois selama ini. Hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan ada perasaan yang harus ia jaga. Selama ini ia terlalu fokus pada adiknya, sampai-sampai melupakan sang istri yang sebenarnya juga perlu kasih sayang. "Kenapa?" tanya Evan yang heran melihat Revan dan Luna yang menangis. Luna menggelengkan kepalanya. Wanita parubaya itu segera menghapus jejak air matanya. "Revan gak mau makan dari tadi pagi," adu Luna pada Evan, berharap pria itu mau membujuk sang putra untuk mau makan, meski sedikit saja. Evan mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menatap adik iparnya itu. Penampilan pria itu benar-benar mengerikan. Sama sekali tak terurus.
Selama ini, meskipun Evan juga terpukul dengan kondisi adiknya, tapi pria tak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Ia sangat meyakini jika Kania pasti akan sadar suatu saat. Apalagi, ada wanita dan buah hati yang harus ia jaga. Sangat tidak mungkin ia mengabaikan mereka berdua hanya karena frustasi dengan kondisi sang adik. Bagus deh. Biar cepat mati sekalian. Lagian mana mungkin Vela mau sama cowok yang penampilannya mengerikan seperti ini. Yang ada kalau dia sadar, dia langsung ilfil. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, Evan langsung berucap kalimat yang mungkin saja menyakiti adik iparnya itu. Revan tak menghiraukan ucapan kakak iparnya. Pria itu dengan setia terus menggenggam telapak tangan sang istri. Ucapan Evan barusan ia anggap angin lalu saja. Makan gi sana. Revan menggeleng. Gua nggak lapar, bang. Evan berdecak kesal. Ia sangat tidak suka pada orang yang sangat susah sekali diatur. Kalau lo nggak makan, yang ada lo bakalan sakit. Begitu Kania udah sadar, malahan lo yang bakalan sekarat selanjutnya. Gue pastiin kalau sampai lo sakit dan Kania udah sadar, gue bakal ngelarang dia buat ngejaga lo. Omel Evan sudah seperti emak-emak konflik saja. Revan memejamkan matanya, membenarkan ucapan kakak iparnya. Jika ia terus-terusan seperti ini, yang ada ia akan sakit. Lantas, siapa nanti yang akan menjaga istrinya? Tapi, aku maunya makan masakan Kania, bang. Evan mengangguk. Kemudian pria itu mengangkat rantang yang ia bawa. Sengaja sebelum berangkat ke sini, ia lebih dulu memasak nasi goreng. Pikirnya, pasti adik iparnya itu belum makan sama sekali. Nih, kamu bisa makan masakan kakak istri kamu. Tadi abang sengaja buat karena yakin kamu belum makan. Revan menatap kakak iparnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia dapat merasakan sekali jika kakak iparnya itu amat menyayanginya. Pria itu bahkan bisa menebak jika ia belum makan. Bahkan, sudah menyiapkan bekal lebih dulu. Makasih banyak, bang. Makasih karena nggak ngebenci Revan meskipun Revan adalah keponakan orang yang sangat abang benci. Evan memilih untuk berdehem saja. Membuka tutup rantang tersebut, seketika senyuman terbit di bibir Revan. Nasi goreng. Ya, makanan yang diberikan kakak iparnya adalah nasi goreng. Makanan yang dulu sering sekali ia dan Aca makan sewaktu istirahat di sekolah. Dan Aca sendiri selalu mengatakan yang membuatnya adalah Bang Keanu. Berdoa dulu, siapa tahu makanan itu udah gue kasih racun. Baru saja Revan ingin memasukkan sesendok nasi goreng tersebut ke dalam mulutnya, tangannya secara refleks terdiam. Pria itu kemudian meletakkan kembali nasi goreng tersebut. Lalu mulai berdoa. Habiskan nasi gorengnya. Abang udah capek-capek buatinnya. Kalau sampai nggak habis, abang yang bakalan masukkan secara paksa ke dalam mulut kamu. Mendengar ancaman kakak iparnya, Revan langsung meneguk ludah. Perlahan pria itu mengangguk. Untunglah makanan yang dibawa kakak iparnya terasa enak. Kamu jahat banget sih, sayang, gumam Cia setelah melayangkan cubitan di tangan suaminya. Evan mengerucutkan bibirnya. Kamu kok KDRT sih sayang? Aku terkam kamu baru tahu rasa. Sayang. Cia tentu malu pada Revan dan Luna. Suaminya ini benar-benar sangat mesum. Iya. Evan tersenyum kala melihat istrinya yang terlihat kesal. Kap. Pelak. Dengan secepat kilat Evan melayangkan sebuah kecupan di bibir istrinya. Membuat tangan Cia refleks menamparkan pipi suaminya. Sayang. Evan langsung saja merengek merasakan panas yang menjalar di pipinya. Maaf, aku refleks tadi. Maafin aku, ya. Kamu nggak apa-apa, kan?
Chia menatap suaminya dengan tatapan bersalah. Ia sama sekali tidak bermaksud menamparkan pipi pria itu. Itu semua refleks karena ia terkejut. Atitnya tuh di sini, jawab Evan sembari menunjuk bibirnya. Chia langsung saja melayangkan pukulan pelan di bahu suaminya. Ia tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu di depan umum. Revan tersenyum kecut melihat tingkah Pasutri yang ada di hadapannya. Ingin sekali rasanya ia juga bermanja-manjaan dengan sang istri. Namun, senyum Revan berubah menjadi senyum getir kala melihat perut Chia yang mulai membesar. Seandainya Kania tidak keguguran, mungkin usia kandungan wanita itu sekitar 3 bulan. Beruntung sekali Bang Keanu bisa melihat malaikat kecilnya sebentar lagi. Revan berusaha untuk terlihat tegar. Pria itu lantas memasukkan nasi goreng yang sudah dibuatkan kakak iparnya ke dalam mulut. Tapi, sekeras apapun Revan menahan agar air matanya tidak tumpah, tetap saja ia gagal. Perlahan, terdengar isakan kecil dari bibir pria itu. Evan mengalihkan pandangannya kala mendengar isakan tangis yang ternyata berasal dari Revan. Terlihat jelas sekali jika pria itu tengah memasukkan nasi ke dalam mulutnya sembari bahunya bergetar hebat dan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Seketika itu pula Evan merasa bersalah. Tak seharusnya ia mengumbar kemesraan dirinya dengan sang istri di tengah kondisi duka. Maafin abang, Van, sesal Evan. Revan hanya mengangguk tanpa membalas ucapan abangnya. Evan lalu berjalan ke arah adiknya. Ditatapnya wajah Kania yang pucat dengan beberapa selang yang melekat di tubuhnya. Mengangkat tangan, lalu mendaratkannya di pucuk kepala sang adik. Kap. Evan mencium dengan lembut pucuk kepala Kania. Agak lama. Kemudian, ia mendekatkan wajahnya ke telinga sang adik. Membisikkan sesuatu pada wanita yang sedang koma tersebut. Cepatlah sadar, Dek. Suami kamu sudah sangat terluka melihat kondisi kamu. We love you, lanjut Evan dengan suara yang lebih pelan. Kania Pov. Di sebuah tempat yang terlihat seperti taman, terlihat seorang wanita yang menatap heran sekelilingnya. Dia adalah Kania. Tempat yang begitu asing membuat Kania terus-terusan mengerutkan keningnya. Namun, meskipun demikian, ia terus saja berdecak kagum kala melihat tempat indah tersebut. Bisa dikatakan, ini adalah tempat yang paling terindah yang pernah ia kunjungi. Belum pernah aku lihat ada tempat yang seindah ini, gumamnya kala melihat berbagai bunga bermekaran. Meski sangat asing dengan tempatnya, tapi wanita itu tetap saja berjalan menuruti kata hatinya. Berada di tempat tersebut membuatnya damai. Sama sekali tidak takut meski berada di tempat yang ia sendiri tidak ketahui. Bahkan, senyum malahan terbit di wajahnya. Vela, Vela. Keningku mengerut kala mendengar suara seorang wanita yang mendayu begitu lembut di telingaku, diikuti oleh suara yang terdengar seperti milik pria yang tak kalah lembutnya. Ku edarkan pandanganku. Tapi tak kujumpai siapapun yang berada di taman tersebut. Vela. Kali ini jelas sekali ada 2 orang sekaligus yang memanggil nama yang tidak asing untukku. Sini, sayang. Kini tubuhku justru membeku kala melihat 2 sosok yang tengah tersenyum lembut ke arahku. Tubuh mereka sedikit memancarkan kilau. Mereka tersenyum sembari merentangkan tangannya padaku. Papa. Mama. Kedua wajah tersebut tentu sangat kuingat sekali. Wajah yang amat aku cintai dan rindukan selama ini. Kalian kenapa baru muncul sekarang? Vela kangen. Aku langsung menghambur pelukan pada 2 sosok yang amat aku rindukan tersebut. Kedua sosok yang menggunakan pakaian putih tersebut tersenyum. Mereka membalas pelukan Kania tak kalah eratnya. Dielus mereka rambut putrinya dengan lembut. Kamu sekarang udah besar ya sayang, ucap Carlos.
Aku mengangguk dengan semangat di dalam dekapan mereka. Kemudian tubuhku terasa sedikit didorong. Kembali ku tatap dua sosok yang ada di hadapanku. Berbahagialah di sana, nak. Aku menggeleng keras saat mendengar ucapan seorang wanita muda yang aku tahu adalah ibuku. Apa maksud mama? Aku ingin tinggal di sini. Aku benci tinggal bareng mereka yang di sana. Mereka semua jahat sama Vela. Aku langsung saja melayangkan protes. Rasanya aku tidak mau kembali ke tempat di mana ada suami dan keluarga aku. Menurutku mereka telah jahat. Nak, tatapan yang diberikan ayah terlihat sangat menyejukkan. Jangan seperti ini. Mama sama papa udah bahagia di sini. Kenapa? Apa kalian tak mau aku berada di sini? Mendengar penuturan ayah barusan membuatku langsung saja terisak. Risa yang melihat putrinya menangis, langsung membawa wanita itu ke dalam dekapannya. Gak begitu sayang. Kita amat menunggu kehadiran kamu di sini. Tapi, belum saatnya kamu berada di sini. Di dunia kamu, ada banyak sekali orang yang sedang menanti-nanti kamu dan sangat menyayangi kamu. Mendengar kata sayang, aku langsung menggeleng dengan kuat. Sangat menyangkal sekali apa yang baru diucapkan oleh mama. Enggak, ma. Mereka enggak sayang sama Vela. Buktinya mereka jahat. Mereka udah bohongin Vela. Sesuatu yang amat Vela benci. Vela. Suara merdu ayah kembali terdengar. Apa yang mereka lakukan itu semuanya demi kebaikan kamu. Mereka nggak bermaksud nyakitin kamu. Percayalah, mereka semua yang ada di sana tulus sekali mencintai dan menyayangi kamu. Tapi, Pa, aku masih ingin tinggal di sini. Sayang. Kini giliran ibu yang menatap diriku dengan tatapan lembut. Tempat ini bukan rumah kamu sayang. Kamu belum diperbolehkan tinggal di sini. Pulanglah, di sana mereka amat menunggu kamu. Sayang. Vel. Kania. Aku mengedarkan pandanganku kala mendengar suara lagi yang sepertinya dilayangkan padaku. Namun, meski sudah kutatap sekeliling, tak kujumpai siapapun lagi di taman ini selain ayah dan ibu. Kamu dengar suara itu, kan? Aku mengangguk mendengar penuturan ayah. Suara itu adalah suara mereka yang memanggil kamu. Mereka amat menanti-nanti kamu membuka mata kembali di sana. Mereka sangat menyayangi kamu sayang. Apa kalian gak sayang sama Vela? Ku beranikan untuk bertanya kembali sembari menatap mata ayah dan ibu. Kulihat ibu kembali tersenyum. Bagaimana mungkin kami tidak menyayangi kamu, sementara kamu adalah putri kami satu-satunya. Tapi sayang, dunia kita berbeda. Ya udah, bawa Kania ke dunia kalian. Aku terus saja mendesak ayah dan ibu agar mereka mau membawaku ke dunia mereka. Jangan seperti ini, nak. Kamu masih belum bisa berada di tempat ini. Pulanglah, mereka amat menunggu kedatangan kamu. Mama sama papa janji gak akan ninggalin kamu. Kami akan selalu ada di sini. Kulihat arah tunjukkan ibu, ternyata jari telunjuknya mengarah ke hati. Tetapi, gimana caranya Vela bisa pulang ke sana? Tanyaku yang heran. Kulihat lagi ayah dan ibu tersenyum ke arahku. Senyuman ibu dan ayah benar-benar sangat manis menurutku. Membuatku tak pernah bosan menatapnya. Mari ikut. Rasanya aku bahagia sekali ketika ayah dan ibu menggandengku. Entah kapan terakhir kalinya mereka menggandengku seperti ini. Kamu lihat cahaya yang ada di sana. Langsung kualihkan tatapan ke arah yang ditunjuk ibu. Memang benar. Ada sebuah cahaya yang anehnya malah dikelilingi kegelapan. Vela lihat, sahutku. Nah, berdirilah di sana. Kamu akan kembali nantinya, balas ayah. Apa kalian gak ikut Vela ke sana? Kulihat ayah dan ibu menggeleng dengan pelan.
Di sana bukan tempat kami lagi, sayang. Disinilah tempat kami. Sedangkan, di sanalah tempat kamu untuk saat ini. Belum saatnya kamu berada di sini. Sayang. Kania. Mendengar suara itu terus-terusan membuatku perlahan melangkahkan kakiku ke arah cahaya yang berada di tengah kegelapan tersebut. Hingga setelah aku hampir sampai, aku segera berbalik. Kembali ku tatap sosok yang amat ku sayangi. Mereka melambaikan tangannya, seolah mengatakan selamat tinggal. Aku tersenyum, tanpa sadar butiran air mata menetes dari pelupuk mata. Kuangkat tanganku. Kemudian ikut melambai ke arah mereka berdua. Kembali aku berjalan menuju cahaya tersebut. Hingga setelah aku berdiri tepat di cahaya tersebut, aku seperti merasakan tubuhku yang terangkat. Namun, setelahnya aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Kania Pov N.